لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ikhwas sekalian, kita lanjutkan kajian kitab At-Tauhid karya Al-Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang mana masih di pembahasan berkaitan dengan sihir, dan kali ini secara spesifik lebih kita bahas ke arah namanya nusrah, An-Nusrah, sebagaimana di kitab At-Tauhid, babun ma jaa fin nusrah, bab dalil tentang nusrah. Baik, di sini kita pahami dulu nusrah itu apa. Nusrah secara bahasa yaitu at-tafriq, yaitu pemisahan. Dan secara istilah, nusrah itu adalah hallus sihri 'anil mashur. Hallus sihri 'anil mashur. Nusrah adalah melepas sihir dari orang yang disihir. Melepaskan sihir dari orang yang disihir. Ya, jadi melepaskan sihir dari orang yang disihir namanya nusrah. Adapun ruqyah itu membacakan doa, wirid, zikir dan ayat. Itu ruqyah. Ya, jadi nusrah adalah perbuatan melepas sihir dari yang disihir. Adapun ruqyah itu mendoakan, membacakan ayat, wiridan atau zikir yang bermanfaat dengan bahasa yang mafhum, dipahami. Maka itu ruqyah. Ya. Nah, di sini nusrah ya terbagi menjadi dua. Langsung kita bagi aja nusrah. Sebagaimana nanti akan disebutkan atau kita sebutkan perkataan Ibnul Qayyim. Dan ini definisi hallus sihri 'anil mashur, definisi dari Ibnu Qayyim. Tapi untuk terbagi menjadi dua nanti kita bahas nanti saja. Kita baca dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nusrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusrah. Dan jawabannya beliau alaihi salatu wasallam, hiya min 'amali syaitan. Nusrah min 'amali syaitan. Ya, masih ingat pelajaran yang tentang min, ya. Ya, di sini kita mengenai nusrah min, lafal min di sini bisa ditafsirkan dengan tiga tafsiran. Nusrah min amali syaitan. Nusrah itu dari amalan setan. Bisa tiga tafsiran. Tafsiran pertama, maknanya min di sini ibtida'ul ghayah, yaitu asalnya sesuatu.
Min maknanya ibtidaul ghayah, asalnya sesuatu. Atau min yang kedua maknanya maksudnya adalah jinsiyah, yaitu jenis, dari jenis. Min yang ketiga yaitu min tab'idiyah, menunjukkan bagian dari sesuatu. Jadi min di sini ada 3 kemungkinan tafsiran. Yang pertama ibtidaul ghayah, yang kedua jinsiyah, yang ketiga tab'idiyah. Kalau min di sini dimaknai ibtidaul ghayah, berarti menunjukkan sumber. Misalnya dhahabtu min Jakarta ila Medan misalnya. Berarti min di sini ibtidaul ghayah, ila di sini intihaul ghayah. Maka sumbernya awalnya dari Jakarta. Maka kalau pakai min ibtidaul ghayah, maknanya berarti nusrah itu sumbernya dari amalan setan. Maka terjemahannya apa? Nusrah sumbernya dari amalan setan. Mafhum sampai sini? Nusrah sumbernya dari perbuatan dari sumbernya dari setan, pokoknya. Itu yang pertama. Kalau min di sini dimaknai sebagai jinsiyah, maka tafsiran atau terjemahannya nusrah merupakan jenis amalan setan. Merupakan jenis amalan setan. Jadi nusrah itu perbuatan setan. Di antara jenis perbuatan setan. Kemudian kalau min di sini tab'idiyah, berarti artinya nusrah itu sebagian dari amalan syaitan. Amalan syaitan itu banyak. Di antaranya adalah nusrah. Di antaranya adalah nusrah. Ya. Ini kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, rawahu Ahmadu bi sanadin jayyidin wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Kemudian berkata, Su'ila Ahmadu anha. Imam Ahmad ditanya tentang nusrah. Maka beliau menjawab, Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullah. Ibnu Mas'ud yakrahu, membenci ini semua. Dan membenci di sini yakrah. Ingat ada istilah karohah, artinya membenci. Dan karohah di sini berkaitan dengan hukum syar'i, bukan semata-mata perasaan. Jadi ada karohah, yang mana karohah di sini karohah qalbiyah semata, karohah qalbiyah mujarradah. Ada karohah hukmiyah. Ya, jadi ada karohah qalbiyah mujarradah dan ada karohah hukmiyah. Karohah artinya membenci, kebencian. Kebencian di sini ada kebencian murni qalbu saja, perasaan saja benci. Maka ini tidak ada kaitannya dengan hukum. Tidak ada kaitannya dengan hukum. Ya. Kayak misalnya antum membenci sesuatu. Antum membenci, misal antum tidak suka dengan warna merah murni misalnya. Maka apakah dari kebencian antum itu terwujud hukum syar'i? Oh, enggak. Ini namanya karohah fil qalb faqat, khalas. Karohah qalbiyah mujarradah. Kebencian di kalbu, ketidaksukaan, dan itu terlepas dari hukum syar'i. Cuman ya secara tabi'i manusia membenci sesuatu, menyukai sesuatu, natural. Tapi yang di sini Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullah. Ibnu Mas'ud membenci ini semua, maka ini Ibnu Mas'ud membencinya bukan semata-mata karohah qalbiyah belaka, melainkan sampai ke derajat karohah hukmiyah. Itu kemakruhan masuk ke dalam ranah hukum syar'i. Ke dalam ranah hukum syar'i. Itu pertama untuk kita menyikapi athar ini. Kata Imam Ahmad, Ibnu Mas'ud membenci itu semua, membenci nusrah. Baik, kemudian pembahasan kedua dari athar ini kita bisa petik faedahnya. Ada istilah mutaqaddimin, ada istilah mutaakhirin. Ada istilah mutaqaddimin, ada istilah mutaakhirin, ada istilah mu'asirin. 3 istilah, ikhwan. Mutaqaddimin, mutaqaddimun, mutaakhirun, dan istilah apa? Mu'asirun. Apa itu artinya? Mutaqaddimun itu adalah era salaf dan yang mendekatinya.
Mutaqaddimun itu orang-orang yang lampau, orang-orang yang terdahulu. Ini dalam kitab-kitab ulama, baik kitab akidah, hadis, tafsir, fiqih dan lainnya, termasuk kitab-kitab fiqih madhab, seringkali ada penyebutan mutaqaddimun dan mutaakhirun. Seringkali ada penyebutan mutaqaddimun dan mutaakhirun. Nah, dalam ilmu hadis atau berkaitan dengan mustalah hadis, istilah mutaqaddimun dan mutaakhirun ini sebagai pembanding kadang-kadang bahasa mutaqaddimun berbeda dengan bahasa mutaakhirun. Mutaqaddimun itu orang-orang yang terawal, mutaakhirun itu orang-orang yang terakhir setelah orang-orang mutaqaddimun. Sampai sini ngerti nggak jemaah? Hah? Ngerti nggak jemaah? Ngerti? Mutaqaddimun orang-orang yang terawal, mutaakhirun orang-orang yang terakhir, yang setelah yang terawal itu. Maka batasan mutaqaddimun dan mutaakhirun bagi banyak ulama ahli hadis itu di mana? Dimulai dari generasi sahabat, jelas itu paling awal. Ya. Kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in dan berikutnya termasuk imam madzhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka di kalangan ahlu hadis disebut mutaqaddimun. Bahkan masuk ke dalamnya Ibnu Jarir At-Tabari 310 Hijriah wafatnya, sampai kemudian berakhir pada Imam Al-Baihaqi kisaran 450 Hijriah. Nah, setelah Imam Al-Baihaqi selesai kurunnya atau usianya, maka setelah itu disebut era mutaakhirun di kalangan ahli hadis. Mutaakhirun. Ya, jadi kisaran pertengahan abad ke-5 Hijriah. Pertengahan abad ke-5 Hijriah, maka itu mulai ke sini belakangan itu mutaakhirun. Ya, maka eranya Imam Ghazali misalnya, Imam Ghazali wafat 505 Hijriah. Maka itu termasuk mutaakhirun. Kalau dilihat dari masalah ilmu hadis, mutaakhirun. Ya, mutaakhirun. 505 Hijriah. Lebih-lebih kemudian kemudian Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi wafat 606 Hijriah, itu termasuk mutaakhirun. Sampai belakangan Al-Baydawi dan seterusnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga secara zaman termasuk mutaakhirun karena beliau di awal dan di akhir abad 7, di awal abad 8. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, itu dari segi mutaqaddimun dan mutaakhirun. Sebagian ulama membarometernya seperti itu. Nah, bahasa ulama-ulama mutaqaddimun sejak zaman sahabat sampai menjelang zaman Imam Baihaqi itu, ya, sampai ini paham ya, mutaqaddimun mutaakhirun, paham enggak? Ada yang ketiga belum? Yang ketiga nih. Yang ketiga apa tadi? Mu'asirun. Mu'asirun itu arti kalau sekarang ulama kontemporer. Ulama kontemporer, ulama kekinian di zaman kita atau yang mendekati zaman kita. Kalau batasannya saya nggak tahu, tetapi ulama-ulama pokoknya di abad, kalau abad Masehi ini kan sekarang abad berapa ya? 21 ya. Semua ulama abad 21 pasti disebut mu'asirun. Begitu juga dengan ulama abad 20 disebut mu'asirun. Termasuk pula misalnya nih Syekh Utsaimin rahimahullah. Termasuk mu'asirun enggak? Mu'asirun. Ya, karena beliau masih hidup di era 1990-an. Ya, jadi itu termasuk ulama mu'asirun walaupun sekarang sudah tidak ada beliau, sudah wafat rahimahullah. Maka ini namanya ulama mu'asirun. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah masih hidup enggak? Sudah wafat. Tapi beliau termasuk mutaqaddimun atau mutaakhirun? Mu'asirun. Itu ibaratnya sezaman dengan kita jemaah. Ya. Begitu ya. Ulama yang masih hidup sekarang mutaqaddimun atau mutaakhirun? Mu'asirun. Ya. Ulama yang belum lahir apa tuh? Hah? Mazala fil butun ya. Masih ada di perut-perut ya. Belum ada. Jadi itu ada istilah mutaqaddimun, mutaakhirun dan mu'asirun. Klasifikasi seperti ini jemaah sekalian, kadang-kadang ada faedahnya, bukan kadang-kadang, kerap kali ada faedahnya. Kerap kali ada faedahnya. Dan klasifikasi ini faedahnya diantaranya faedah ta'bir bahasa. Ayat pengungkapan bahasa di antara faedahnya. Karena bahasa orang mutaqaddimun kadang-kadang berbeda dengan gaya bahasa orang ulama mutaakhirun dari segi istilah.
Ya, dari segi istilah. Lah, beda juga dengan ulama mu'asirun, beda. Ya. Gaya bahasanya, penataan kitabnya, bab-babnya beda. Banyak perbedaan. Ada beberapa perbedaan. Ya, terus ada juga istilah salaf dan khalaf. Salaf dan khalaf. Istilah salaf dan khalaf ini, tapi ini boleh nggak Anda sampaikan? Karena ini nggak ada kaitannya sebenarnya dengan nusrah. Boleh Anda sampaikan? Faedah ya. Salaf dan khalaf. Klasifikasi salaf dan khalaf ditinjau dari dua sisi. Imma dari sisi akidah, imma dari sisi zaman. Imma dari sisi akidah, imma dari sisi zaman. Salaf artinya apa? Lampau secara makna bahasa. Khalaf yaitu setelah yang lampau. Tapi ketahuilah bahwa istilah mutaakhir, mutaqaddimun, mutaakhirun, muasirun itu beda masa, beda hal. Sekarang salaf dan khalaf. Salaf ditinjau dari segi akidah, salaf ditinjau dari segi zaman. Atau khalaf ditinjau dari segi akidah, khalaf ditinjau dari segi zaman. Maka kalau ditinjau dari segi akidah, salaf adalah siapapun yang mengikuti akidah para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Makanya dari segi ini sah jika dikenal itu ikhwan salaf. Boleh. Bukan salafi, ikhwan salaf. Ya, ikhwan salafi boleh. Itu jelas. Ikhwan salaf. Boleh enggak disebut seperti itu? Boleh. Jika salaf di sini maksudnya adalah salaf secara akidah, artinya ikhwan ini salaf dari segi akidah. Paham di sini, ikhwan? Enggak paham? Paham ya insyaallah ya? Nah, lawannya salaf khalaf dari segi akidah, yaitu yang menyelisihi akidah salaf dari kalangan Jahmiyah, Rafidah, Syiah dan seterusnya dari apa-apa yang baru dari akidah, maka itu khalaf. Menyelisihi akidah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, khalaf mereka. Iya. Termasuk Asy'ariyah khalaf, bukan akidah salaf. Walaupun mereka mengklaim akidah mereka akidah salaf. Iya, seperti itu. Maka dari segi khalaf dalam akidah, ada segi akidah untuk khalaf ada yang menyelisih atau berbeda dengan akidah murninya salaf. Sampai sini paham ikhwan? Ditinjau dari segi zaman, maka salaf itu artinya adalah al-qurun al-mufaddalah, yaitu 3 generasi yang diutamakan. Siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini namanya salaf dari segi zaman, generasi, ya. Maka setelah berakhirnya tabi'ut tabi'in, maka itu namanya apa? Khalaf. Taib. Dari segi ini, Imam Syafi'i itu salaf atau khalaf? Ayo. Salaf atau khalaf? Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Salaf atau khalaf? Yang benar enggak tak kasih apa-apa. Ayo. Salaf atau khalaf? Ingat, salaf itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i itu tabi'ut tabi'in bukan? Bukan. Berarti Imam Syafi'i termasuk khalaf dari segi zaman, tapi salaf dari segi akidah. Ini pahami baik-baik jemaah. Jangan dilupain pelajaran ini. Ditulis di benak, dihafalkan dan diingat terus sampai wafat. Ya walaupun antum enggak ditanya di kubur, tapi minimal punya ilmu tentang ini. Taib, mutaqaddimin dan mutaakhirin dan muasirin, tadi anak kembali ke yang mutaqaddimin, mutaakhirin, muasirin. Kadang bahasa mereka itu berbeda. Pentakbiran dan pengungkapan kalimat mereka berbeda. Di antara contohnya masalah karohah. Karohah. Di era mutaqaddimin, di zaman sahabat terutama, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai kira-kira zaman Al-Baihaqi atau abad 4 Hijriah atau pertengahan 5 Hijriah, lafal karoha, membenci, itu ditakbirkan oleh mereka, dimaksudkan ghaliban biasanya untuk bukan sebatas makruh, melainkan sebatas, melainkan sampai apa? Haram. Ngerti nggak sampai sini? Tadi kita lihat Ibnu Mas'ud, kata Imam Ahmad, Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Ibnu Mas'ud yakrahu. Kalau diterjemahkan secara literaturnya apa?
Ibnu Mas'ud membenci itu semua. Lah kalau kita baca terjemahan toh, Ibnu Mas'ud membenci itu semua. Kan di benak kita, oh benci, oh sekadar benci toh. Enggak sampai ke hukum syar'i. Tapi pahami baik-baik kalimat ini dan konteks pembicaranya itu Ibnu Mas'ud ketika menyatakan yakrahu, maka berarti ini lebih dominan maksudnya adalah mengharamkan. Paham di sini, ikhwan? Paham, insyaallah. Iya. Begitu juga kalau misalnya antum mendapatkan teks-teks dari ulama mutaqaddimin seperti Imam Syafi'i, ya, seperti juga Imam Ahmad terutama. Beliau-beliau ini rahimahumullah ketika menyebutkan ana akrahu, itu maksudnya adalah lebih condong ke karaahiyah tahrim. Mengharamkan, ghaliban biasa begitu. Itu takbiran ulama mutaqaddimin. Nah, kalau ulama mutaakhirin era abad ke-5, ke-6 sampai seterusnya, itu di mereka karena usul fikih berkembang dengan taksimat dan pembagiannya, hukum taklifi ada wajib, mandub, mubah, makruh, haram, maka makruh dengan haram dipisah. Makruh dengan haram dipisah. Makruh, haram. Maka pembahasan akrahu di era mutaakhirin maknanya apa? Hukum makruh, bukan haram. Sampai sini ngerti gak, ikhwan? Ngerti? Nggak pakai papan tulis nggak apa-apa ya? Papan tulisnya di benak antum aja. Atau lihat jidat ana di sini ya. Ya begitu, ikhwan ya. Saya seperti itu. Nah, jadi pahami konteks kalimat sesuai dengan pahami kalimat atau kata disesuaikan dengan konteks pembicaranya. Konteks pembicaranya. Begitu ya. Nah, jadi Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullah. Ibnu Mas'ud membenci ini semua, kalau diterjemahkan gitu saja khata. Kenapa? Sesuaikan dengan konteks pembicaraan. Ibnu Mas'ud ketika menyebutkan yakrah sebagaimana sebagian salaf ketika menyebutkan yakrah. Akarih itu atau akrah artinya di sini karaha tahrim. Maka ada klasifikasi kemudian di era mutaakhirin atau di akhir-akhir mutaqaddimin, terutama dalam mazhab Hanafi, mazhab fiqih Hanafi, mereka membagi hukum taklifi menjadi 7. Kalau kita kan mengenalkan apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tapi di mazhab Hanafi ada 7. Yang makruh dibagi menjadi 2. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim di mazhab Hanafi. Dan itu juga dikenal di kalangan mutaqaddimin juga. Makruh tanzih itu yang kita sekarang sebut makruh. Makruh tahrim itu yaitu haram. Begitu. Lalu apa bedanya makruh tahrim dengan haram? Itu nanti kapan nanti tahu, kita bahas, enggak sekarang karena kita enggak sedang membahas usul fikih. Tapi kemudian ikhwan, wa fil Bukhari an Qatadah. Hadis riwayat atau athar riwayat Imam Al-Bukhari dari Qatadah. Qatadah nih berkata, qultu li Ibnil Musayyab, aku berkata kepada Ibn Al-Musayyab. Siapa? Sa'id bin Al-Musayyab. Ya, tabi'in. Rajulun bihi tibbun aw yu'khadhu 'an imra'atihi ayuhallu 'anhu aw yunshar. Jadi ada seseorang bihi tibb. Ada seseorang padanya ada tibb. Di sini tibb maknanya sebenarnya sihir. Asal makna tibb bukan sihir. Tibb itu medicine, medical, pengobatan. Ya, tetapi di sini rajulun bihi tibb, seseorang ada pengobatan. Ini maksudnya seseorang terkena sihir, itu artinya. Rajulun bihi tibb, ada seseorang kena sihir, itu maknanya. Ya. Atau yukhadhu 'an imra'atihi, atau orang ini dijauhkan dari harimnya, dari harim. Harim itu apa ya, kawan? Awewe ya. Istrinya ya. Seseorang dijauhkan dari istrinya. Maksudnya apa dijauhkan dari istrinya? Terkena sihir. Terkena sihir yang berkonsekuensi enggak bisa menjima' istrinya. Baik disebabkan tabaghud bainahuma, baik disebabkan adanya cekcok antar keduanya, dan biasanya cekcok bukan biasa ya, kadang cekcok itu terjadi karena sihir. Ya.
atau karena hilang kehendak untuk melakukan hubungan. Iya. Dan hilang kehendak tersebut ada berapa alasan yang kadang logis, kadang nggak logis. Di antara yang tidak logis dan anak pernah diceritakan oleh orangnya langsung, dia kalau pengen berhubungan dengan istrinya, tetibanya muka istrinya itu tiba-tiba berubah menjadi nenek-nenek, menjadi muka nenek-nenek. Mohon maaf yang nenek-nenek, ya, ya. Sehingga dia nggak mau lagi. Ih, beda. Bisa seperti itu? Bisa. Itu apa? Efek dari sihir, biasanya sihir. Ya, kecuali kalau emang mata suaminya ada masalah, ya, itu beda lagi itu. Itu periksa. Nah, ini bisa terjadi seperti itu. Yukhadh an imratih. Jadi pria ini nggak bisa jima pada istrinya. Atau mungkin udah mulai muqaddimatut jima. Muqaddimahnya jima itu ya dia nggak perlu diceritakan foreplay dan semisalnya. Nah, kemudian tetibanya hilang, langsung dicabut syahwatnya. Bisa seperti itu, bisa. Gimana dengan orang seperti ini? Kan dia kan kena sihir nih. Ayuhallu anhu au yunshar. Ya di sini syak firrawi. Apa ada keraguan pada perawi. Arti intinya adalah apakah dia itu layak untuk dinusrah? Apakah dia layak untuk dinusrah? Ya, dilakukan nusrah. Nah, jadi suami istri kena sihir atau suaminya kena sihir, ya, kira-kira layak dia disuruh. Biasanya yang kena sihir itu laki-lakinya atau perempuannya, Pak? Pengalaman orang-orang gimana biasanya? Biasanya laki-lakinya, ya. Nah, lah tapi itu tadi kok muka perempuan, muka istrinya kok berubah jadi nenek-nenek jelek gitu? Yang disihir sekarang siapa? Tetap laki-lakinya. Karena hakikatnya mukanya istrinya itu tetap begitu. Yang disihir apa? Pandangan mata laki-lakinya. Muka istrinya tetap kayak gitu. Tapi matanya kemudian dibuat seolah-olah muka istrinya jelek. Atau mungkin memang darisannya seperti itu. Mungkin ya Allah alam, kita nggak tahu. Ya. Ala kulli hal. Di situ ya. Ditanya, ya Sa'id, apakah orang ini layak untuk dinusrah? Maka kata Sa'id di sini, la ba'sa bih. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa di nusrah. Innama yuriduna bihil islah. Ingat, tidak apa-apa dilakukan nusrah pada mereka ini. Dilepas sihirnya. Karena yang berbuat nusrah pada mereka ini tidaklah menginginkan kecuali apa? Islah, yaitu memperbaiki hubungan suami istri. Itu ya. Fa'amma ma yanfa' falam yunha anhu. Adapun yang bermanfaat bagi suami istri atau bermanfaat dan nusrah itu maka tidak dilarang. Ini ingat-ingat, ini lewat Bukhari dalam sahihnya. Pegang dulu ini. Ini yang akan menjadi nanti garis khilafiyah di antara ulama. Jadi ini akan menjadi alasan mengapa sebagian ulama berpegang nusrah itu diperbolehkan jika darurat dan untuk islah, untuk pembaikan kondisi. Pahami baik-baik sini. Akan menjadi khilaf. Pendapat kedua, ya. Pendapat pertama tadi jelas yang Rasulullah bilang apa? Innahu min amali syaitan. Maka nusrah haram. Oke? Sampai sini paham ikhwan? Akhirnya ketemu pendapat kedua. Pendapat pertama bilang haram. Karena Nabi SAW ditanya tentang nusrah, beliau bilang apa? Innahu min amali syaitan. Jelas haram. Itu satu pendapat pertama. Ada pendapat kedua, Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan kalau memang itu tujuannya untuk islah, bermanfaat, maka nggak apa-apa. Nah, ini menjadi polemik, ya. Ini menjadi polemik. Dan ini Sa'id bin Al-Musayyab di antara salaf kita, ya, di antara ulama besar, ya gitu ya. La ba'sa bihi, innama yuriduna illa wa ma yurida illa atau innama yuriduna bihi al-islah. Mereka melakukan nusrah itu untuk melakukan islah. Ini takutnya kalau yang pendapat kedua ini pakai, pelet dilegalisir, ikhwan. Iya. Iya, itu konsekuensinya. Iya. Pelet dilegalisir. Karena tujuannya pelet apa? Islah. Iya kan? Itu yang nanti disebut sihir putih, dan misalnya itu bakal dilegalisir. Mereka akan bertabir dengan pendapatnya Sa'id bin Al-Musayyab. Dan itu dalam riwayat Imam Bukhari. Ini makanya nanti harus tahu, Pak Jemaah.
Kalau antum ketemu dukun atau praktisi yang seperti itu, kemudian dihamparkan olehnya, alasan kenapa saya jadi dukun putih? Karena Sa'id bin al-Musayyib mengatakan, la ba'sa innama yuriduna bihil islah. Ada di kitab tauhid antum. Ayo mau apa jawab apa? Ayo mau jawab apa antum? Ya, gitu kan? Tapi rata-rata sih dukun nggak tahu gitu sih. Saya pikir nggak bakal tahu. Kalau dukun itu nggak tahu, ya jangan antum kasih tahu. Ntar malah dia punya hujah. Berarti antum menawarkan bola buat dia, jangan. Taib itu nanti. Kemudian waruya 'anil Hasan annahu qala. Diriwayatkan dari Al Hasan bahwasanya beliau berkata, la yahullu sihra illa sahirun. Al Hasan Al Basri mengatakan, ini atharnya kalau memang ada ya. Tidaklah sihir itu dilepas kecuali oleh penyihir itu sendiri. Tidaklah sihir itu dilepas kecuali oleh penyihir. Bukan penyihir itu sendiri. Kecuali oleh seorang penyihir. Baik yang menyihirnya itu langsung dilepas atau penyihir lain yang melepasnya. Ya, ini jika dimaksudkan melepas sihir itu tidak dengan cara ruqyah, tapi dengan cara perdukunan dan semisalnya. Yaitu itu halus sihri 'anil mashur. Model pertama, yaitu yang diharamkan menurut kebanyakan ulama, tapi kemudian ada Sa'id bin Musayyib radhiyallahu rahimahullah menyebutkan kalau memang itu untuk islah kebaikan maka enggak masalah. Oke, itu dulu. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau bersikap tegas. Tapi beliau mentaksim, mentafsil dan punya ketegasan, merinci dan punya ketegasan dalam rinciannya. Kata Ibnul Qayyim, an-nusratu halus sihri 'anil mashur. Nusrah adalah melepaskan sihir dari yang disihir. Melepaskan sihir dari orang yang disihir. Wa hiya naw'an. Dan nusrah ada dua macam. Ahaduhuma hallun bisihrin mithlih. Wa huwa alladhi min 'amali syaitan. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan. Macam yang pertama dari nusrah adalah melepas sihir dengan yang semisalnya. Melepas sihir dengan sihir. Inilah yang disebut termasuk bagian dari amalan syaitan. Ini yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW. Jadi melepas ikatan sihir dengan sihir juga. Melepas buhur sihir dengan buhur sihir juga. Dengan sihir juga. Mengidentifikasi sihir dengan sihir juga. Mengidentifikasi sihir dengan melalui penyihir juga. Ini yang disebut min amali syaitan. Dan ini yang dimaksudkan oleh dalam perkataan Al-Hasan, la yahullu sihra illa sahir. Tidaklah ada orang yang melepas sihir kecuali penyihir. Karena orang kalau normal bukan penyihir, dia nggak bisa melepas sihir. Nggak bisa, ikhwan. Dari mana coba caranya? Ya. Kemudian yang kedua, sebentar. Kemudian kata Ibnu Qayyim, fayataqarrabun nashiru wal muntashiru ila syaitani bima yuhibbu fayubtilu 'amalahu 'anil mashur. Maka orang yang melakukan nusrah dan orang yang dinusrahkan itu keduanya sama-sama mendekat kepada syaitan dengan apa yang disukai oleh syaitan. Ya. Maka karena dekat sama syaitan, akhirnya syaitannya apa? Ya, wah ini tujuannya tercapai ini. Goal achievement-nya udah ada, kata setan. Ya, supaya semuanya kembali ke setan, kayak gitu. Fayubtilu a'malahu an mashur, akhirnya dia lepas. Dan ini bisa terjadi. Dan banyak di Indonesia terutama, banyak. Halus sihir 'anil mashur bi sihrin mithlih. Melepas ikatan sihir dari yang disihir dengan sihir juga. Baik disengaja memang menyihir, atau orang ini enggak sengaja, atau bukan enggak sengaja apa ya? Dia enggak tahu kalau dia itu sedang berbuat sihir. Ya, karena mungkin orang-orang di masyarakatnya itu menganggap itu bukan sihir. Itu kesaktian, karomah, gift atau pemberian. Bisa. Iya. Apalagi kalau udah titelnya ustadz. Iya, berjenggot. Iya. Dipanggil di mana-mana. Tapi enggak di Masjid Jauh insyaallah. Ya. Nah itu kemudian dipercaya masyarakat. Ini bisa ngobatin nih ustadz nih. Nah kan ada yang banyak kayak gitu kan? Banyak gak? Banyak, ikhwan.
Bisa ngobatin. Orang tuh kadang percaya tuh kalau udah ustadz, karena memang banyak di masyarakat kita tuh pedesaan. Kalau udah ustadz nih kesaktiannya beda, ikhwan. Kesaktiannya beda. Padahal sama aja. Ustadz atau enggak ustadz, ke pom bensin pipis bayar 2.000, sama kan? Sama. Enggak ada bedanya. Cuman kadang-kadang orang kayak gitu tuh. Ana sendiri pernah suatu ketika ya, ikhwan, ada di belakang Lipia, dekat Lipia lah. Ada semacam parit dekat banyak kebun. Ana lewat, ada orang ngumpul tuh orang. Ya. Habis hujan itu. Ngumpul, ana firasat ini kayak ngumpul gara-gara ada ular nih. Enggak tahu firasatan gitu aja. Ana kemudian bener ada ular. Wah, ada yang bawa kayu, tapi enggak berani karena ularnya udah letter S itu, apa namanya? Apa udah kayak strike ularnya marah gitu kan. Lumayan ularnya agak mungkin 3 jari atau 2 jari lah. Besarnya, lebarnya. Maka ana datang, kemudian ana ambil aja tuh ular. Ana ambil, dah ana bawa. Orang pada ngelongok semua. Dan kemudian ana taruh ular itu di sebuah ember. Ya, ini jangan ditiru. Anak-anak pada ngeliatin kan, padahal ular apa coba ikhwan? Ular apa iba? Ular kadut. Ular air yang belang-belang. Orang-orang pada ketakutan itu. Iya, kemudian anak-anak pada ngumpulkan, orang-orang tuh mereka tuh pada ketakutan tuh. Jangan dipegang nak. Lah itu Pak Ustadz pegang. Itu ada ilmunya, itu enggak apa-apa. Nah gitu, anda gitu ya anda. Anda sih, weh, asik juga jadi ustadz ya. Ketika itu anda masih mahasiswa padahal, ya, asik juga jadi ustadz kayak gini aja dianggap berilmu gitu, masya Allah. Orang kepercayaan kayak gitu ya kan. Apalagi kalau ustadznya belagak soal tahu. Ini ada yang nyihir ini dengan wajah yang kayak di SCTV lah ya gitu. Ini ada yang nyihir ini kayak ini. Iya, akhirnya percaya. Siapa Ustaz? Ada. Rawahu Muslim, ya diriwayatkan oleh Muslim. Oh ya ada lah. Ya saya nggak bisa ngasih tahu sekarang karena takutnya fitnah. Itu aja udah bahlul itu Ustaz ini, udah menyebar fitnah. Sok tahu. Maka tapi percaya oleh orang-orang. Ustaz punya ilmu nih, pasti dia bisa nerawang ini. Ini bukan Ustaz ini. Uskun ya atau tatkun ya. Ya enggak seperti ini. Iya, tahu dari mana dia siapa-siapa yang enggak tahu dari mana ya gitu loh. Ya seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang bukan enggak sengaja. Tidak menyadari kalau itu adalah bentuk sihir. Iya, saking masyarakat menganggap itu bukan sihir. Jadi ke bawah, oh ini bukan sihir. Ini kebaikan. Ini kebaikan. Sebab sekarang tanya sama orang-orang yang pakai pelet. Bukan pelet ikan, tapi pelet sihir. Ya. Mereka pasti beralasan ini kan untuk kebaikan, ini bukan sihir. Kalaupun disebut sihir, ini sihir putih. Gitu. Iya, white magic. Ya. Kayak gitu. Masya Allah. Seperti itu. Tapi itu apa? Tetap kalau misalnya contoh lain halun bisihirin mithli. Contoh. Memindahkan penyakit ke ayam atau binatang atau ke telur. Ini termasuk apa? Sihir. Karena memindahkan illat, memindahkan penyakit, siapa yang mampu? Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala. Dokter mampu nggak? Enggak. Kecuali kalau bakteri atau virus dipindahin mungkin ya. Enggak, ini memindahkan penyakit. Rasa sakitnya dipindahkan. Dan qadarullah, ini semua takdir Allah, terjadi beneran misalnya. Gimana ikhwan? Ujian buat ahli tauhid. Dukun kemudian dengan tenaga ngedennya kena ayam. Oh yang gemeter. Beneran gemeter. Langsung hitam ayamnya. Gimana mauqif antum ngeliat kayak gitu? Ya, gimana kira-kira antum ngeliat kayak gitu? Langsung berubah nggak iman antum? Hah? Ya antum bilang, la haula wala quwwata illa billah. Gimana nih ya? Ya. Dukunnya jumawa. Bener, udah pindah sekarang. Gimana kamu ngerasain gimana? Udah plong Sat. Kan, makanya. Antum mau gimana coba ayo? Mau gimana? Antum bilang apa? Ini nusrah ini namanya. Ini tidak diperbolehkan. Kata Ibnu Qayyim begini. Ternyata ustadznya juga punya perkataan Sa'id bin Al-Musayyab. Nah ini repot nih. Gimana ikhwan? Ayo. Ada jawabannya. Anda bawa kitab Musafiran dan nanti ada jawabannya insyaallah. Apalagi halus sihir bisihir. Contoh lain apa ikhwan?
Contoh lain manggil khadam, manggil jin atau apapun dari jin lah pokoknya dipanggil untuk membantu mengeluarkan penyakit atau menghilangkan jin yang ada di orang ini. Bisa, misalnya fulan. Ya, antum kena jin misalnya. Ya, antum mau jadi mediatoran enggak? Enggak, ceritanya aja ceritanya. Ceritanya. Mau enggak? Enggak boleh, akhi, enggak boleh. Jadi mediator enggak boleh. Nah, misalnya antum jadi siap ya jadi mediatornya, kosongin pikiran, walaupun biasanya kosong memang, tapi kosongin sekarang. Ya, kosongin pikiran. Ya, anda datangkan bismillah, anda datangkan insyaallah ya. Jebret gitu kan? Ya, udah kayak komentator bola aja jebret. Keserupan dia. Anda tanya kan tuh, siapa di sini? Oh, fulan. Siapa yang nyihir dia? Oh, fulan dan seterusnya. Jadi kabarin sama jin ini bawaan ana atau ini termasuk apa? Ada nggak sisi sihirnya? Ada sisi. Sisi sihir di mana, ikhwan? Masukin jin itu udah sisi sihir itu. Coba. Pak, siapa ya? Coba mendekat. Ya. Anda nggak bisa. Benar. Gimana cara? Nggak, coba masuk akal nggak, ikhwan? Ada orang masukin jin ke tubuh orang. Dengan ngedernya dia, gerak-gerakannya masuk beneran itu jin masuk itu. Ini sihir bukan? Sihir. Tapi masyarakat menganggap ini apa? Sihir enggak? Bukan. Enggak anggap sihir kata masyarakat. Namanya apa ini? Mediumisasi. Iya. Dan ini dipopulerkan, ada seorang ustadz di Indonesia ini masyhur. Dipopulerkan. Akhirnya banyak sekarang beranak pinak orang-orang melakukan mediumisasi. Ini yang harus kita ingatkan masyarakat ini. Kalau bisa kapan-kapan Anda pengen khutbah Jumat di suatu tempat tentang masalah seperti ini. Mediumisasi. Hah? Bukan Kak Roma, bukan Dek Roma, bukan Om Roma. Semua ini adalah nusroh atau sihir. Termasuk bagian dari sihir. Sekarang dengan sugesti yang lembut seperti itu, kan sihir kan lembut, dia khafi, tidak kelihatan. Lah, antum ketika ngelihat ustadz ini atau ustadz seperti ini atau kiai-kiai seperti ini, mediumisasi masukkan jin ke orang, antum melihat sesuatu enggak seperti wujud hantu atau putih-putih enggak kan? Tapi dia sendiri kan yang sugesti kan? Masuk. Dan benar masuk gitu. Langsung berontak. Ya, sasya. Ya. Langsung berontak. Gimana caranya? Ilmu tauhid mana yang bisa seperti itu? Mereka beralasan kita pakai ilmu hikmah. Enggak ada ilmu yang pakai itu. Khurafat. Itu ilmu batil semua. Itu termasuk sihir dan perdukunan. Walaupun tujuannya hanyalah mengorek sejarah-sejarah kerajaan di sini. Enggak usah dikorek-korek. Cari sirah Nabi aja. Coba, udah full belum? Udah lengkap belum sirah Nabi yang dipelajari? Belum, ini nyari sejarah-sejarah di masa silam di tempat tersebut. Ini diantara bentuk sihir dan pengobatan seperti ini dengan masukin ke mediator jin, kemudian meminta bantuan per jin ini, kamu usir jin yang ada di tubuh orang ini. Ini termasuk nusrah dan juga bentuk isti'anah bil jin. Iya. Membantu atau meminta tolong pada jin. Ya, seperti itu ya. Kemudian yuwathani, kata Ibnu Qayyim, yang kedua kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kapan adzan ikhwan? Berapa menit lagi? Dia ada 3 menit lagi di sini. Taib wathani an-nusrah birruqyah wat ta'awudzat wal adwiyah wad da'awatil mubahah fa hadza jaiz. Kalau yang kedua ini nusrah dengan cara apa? Dengan cara ruqyah dan mengucapkan kalimat-kalimat ta'awudz dan juga dengan obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan, maka ini boleh. Jadi nusrah versi kedua ini yang diperbolehkan. Tapi nusrah di sini biasanya disebut ruqyah atau ta'awudz atau ya adwiyah dengan obat-obat yang memang secara pengalaman dan juga secara medis bermanfaat. Iya. Maka ini bisa seperti sebagian salaf misalnya dengan daun kelor. Ya, daun kelor. Apa namanya? Daun bidara, daun kelor. Ya, karena di rumah ada daun kelor, jadi nak kepikiran di rumah. Ya, daun bidara, ya, misalnya.
ditumbuk kemudian ditiup atau dihembuskan setelah kita membaca beberapa ayat. Kita akan lanjutkan insyaallah ba'da al-adzan insyaallah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kali ini, yaitu bagaimana menanggapi perkataan Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah bahwasanya nusrah dengan sihir ini, nusrah sihir dengan sihir ini tidak masalah kalau memang tujuannya islah, untuk mengembalikan kasih sayang suami istri, karena ini bermanfaat. Dan menurut beliau wallahu alam bahwasanya yang dilarang dari nusrah adalah nusrah yang tidak ada manfaatnya, dan ini bisa menjadi fitnah sebenarnya. Maka dikatakan dalam kitab Ustadz Firanda, kitab Tauhid, syarah kitab Tauhid, di antara pendapat ulama, dan ini benar, di antara ulama mengatakan bahwa nusrah dengan sihir itu boleh dengan beberapa dalil. Ya, ini kita ingin membahasnya dan menjawabnya supaya tidak menjadi syubhat. Ya, di antara dalilnya yaitu pertama kaidah fiqhiyah, ad-daruratu tubihul mahzurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang tadinya dilarang. Ini kaidah menjadi dalil sebagian ulama yang membolehkan nusrah dengan sihir. Ya. Yaitu kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang tadinya dilarang. Jadi kalau darurat boleh. Ini sebagaimana yang juga kita kaji yang tadi malam, famanitturra ghairu baghi wala 'adin fala itsma alaih. Siapa yang darurat, ya, dalam keadaan darurat tidak ada makanan selain memang haram, maka khalas, makanlah. Baik, itu dalil pertama. Dalil kedua, mereka menganggap sikap Imam Ahmad yang abstain tentang hal ini, tentang nusrah ini, Imam Ahmad abstain, yaitu tidak begitu jelas Imam Ahmad ketegasannya mengenai nusrah ini. Ya, sehingga mereka menganggap apa? Ulama-ulama menganggap Imam Ahmad itu seperti membolehkan nusrah dengan sihir. Dan itu madhab sebagian ulama Hanbali, bahwasanya nusrah dengan sihir itu diperbolehkan. Ini menurut pendapat sebagian ulama Hanbali dengan berpatuk pada sikap tawakuf dan abstainnya Imam Ahmad ketika ditanya tentang nusrah. Gimana ceritanya? Al-Athram menghikayatkan, aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang mengaku ia bisa menghilangkan sihir. Maka Imam Ahmad berkata, sebagian ulama telah memberikan keringanan dalam hal ini. Maka kemudian dikatakan kepada Imam Ahmad, gini ceritanya wahai Imam, sesungguhnya orang tersebut mampu meletakkan air di periuk, di wadah, ya, air, lalu air tersebut lenyap di dalam periuk tersebut dan dia bisa melakukan hal-hal aneh lainnya. Maka Imam Ahmad pun mengipaskan tanya, seolah-olah dia mengingkari hal tersebut sambil berkata, madri mahadha, apa ini? Anda nggak tahu hal kayak ini. Paham gak ikhwan? Hal yang aneh dan asing, gharib bagi Imam Ahmad. Jadi ceritakan, ada orang wahai Imam, dia bisa naruh air di dalam bejana, kemudian dia bisa menghilangkan air tersebut dari dalam bejana. Enggak pakai selang, enggak. Ya. Ini orang enggak mungkin kan main-main sama Imam Ahmad nanya kayak gitu, main-main. Ada orang Imam, ada orang punya bejana, ada air, dia hilangin airnya. Apaan tuh? Enggak tahu. Tapi ada selangnya, enggak mungkin kan kayak gitu kan? Gak mungkin kayak gitu. Berarti ini orang ini bisa melakukan hal yang ajaib luar biasa, menghilangkan sesuatu seolah seperti sihir. Atau mungkin sihir memang. Maka kemudian kata orang itu lagi, wahai Imam, bagaimana menurut antum? Orang seperti ini boleh nggak didatangi untuk menghilangkan sihir? Maka Imam bilang, madri mahadha. Saya nggak tahu nih apa ya. Ini kan kalimat seperti kalimat abstain ya. Saya nggak ada urusan dengan ini, saya nggak tahu lah. Ya. Tetapi sebenarnya ada isyarat dari Imam Ahmad bahwa hal seperti ini sesuatu yang baru, sesuatu yang munkar, diingkari dan aneh bagi beliau,
Sehingga nggak bisa dikatakan bahwasanya Imam Ahmad menyetujui hal ini. Maka sebagian dari ulama Hanbali, mereka berpendapat bolehnya nusrah dengan sihir. Ini berdasarkan mauqif Imam Ahmad yang abstain dan masih ambigu menurut mereka. Atau mereka menganggap bahwa Imam Ahmad ini nggak mengingkari, berarti ini nggak masalah. Seandainya bermasalah, pasti langsung diingkari Imam Ahmad. Itu logika mereka. Itu logika mereka, itu kesimpulan mereka. Kemudian dalil yang ketiga bagi mereka yang membolehkan nusrah dengan sihir, kisah Aisyah disihir. Kisah Aisyah disihir. Ya, tapi ini agak panjang. Melainkan ini ada jawabannya. Anda tidak mau terus membaca kisahnya Aisyah ini karena agak panjang, kapan-kapan saja insyaallah. Dan sepertinya udah pernah Anda ceritakan di sini kalau nggak salah ya. Seperti udah pernah. Ala kulli hal, dua kaidah tersebut. Maka dijawab di sini oleh Al-Ustaz Hafizullah di sini. Dalil ya bahwa nusrah dengan sihir dibolehkan karena darurat, maka bisa dibantah dari beberapa sisi. Yang pertama, kata Ustaz Firanda, para ulama berselisih pendapat tentang hukum berobat. Hukum berobat itu, hukum tadawi berobat itu khilaf di antara ulama. Maksudnya hukum asalnya berobat. Hukum asalnya berobat. Hukum asalnya berobat, ada ulama berpendapat sunnah. Hukum asal. Hukum asalnya berobat, ada yang berpendapat sunnah. Ulama pertama. Ada ulama atau golongan kedua dari ulama berpendapat bahwasanya hukum asal berobat itu mubah, pilihan. Berobat iya, enggak berobat enggak. Ya. Jadi berobat itu bukanlah perbuatan yang berpahala bagi yang menyatakan bahwasanya itu mubah. Ada mazhab ketiga, ulama ketiga menyatakan bahwa hukum asal berobat adalah sebaiknya tidak berobat dan sebaiknya dia tawakal. Kalau yang ketiga ini kayak nggak tepat ya, kayak nggak tepat. Ya, karena Nabi SAW juga pernah mengatakan tadawaw, yaitu berobatlah kalian. Oke, maka kata Ustaz di sini tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan bahwa hukum asal berobat adalah wajib. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Melainkan paling mentoknya adalah sunnah. Paling asal, hukum asal paling mentoknya adalah sunnah. Kecuali mungkin kalau misalnya dengan dia tidak berobat, maka banyak kewajiban terbengkalai, maka bisa menjadi wajib. Tapi hukum asalnya tetap sunnah, paling tingginya hukum asal berobat. Maka kata beliau, dengan demikian bisa kita katakan bahwa para ulama sepakat bahwa hukum asal berobat itu tidak sampai derajat wajib. Jika demikian maka tidak ada kata darurat untuk melakukan sihir dalam rangka berobat. Karena sampai wajib aja enggak, maka enggak sampai darurat berobat itu. Kecuali kalau memang sudah benar-benar parah. Tapi itu pun kondisional. Maka tidak bisa kaidah ad-darurat tubihul mahzurat itu masuk ke dalam lingkup penyakit. Kemudian ditawarkanlah sihir dengannya. Enggak. Itu pertama. Bantahan pertama. Yang kedua, suatu perkara yang haram boleh dilakukan dalam situasi darurat. Jika sesuatu yang terlarang tersebut dipastikan dapat menyelamatkan seseorang dari situasi darurat tersebut. Baru boleh kalau dikira bahwasanya yang haram ini solusi satu-satunya dan diperkirakan akan menjadi solusi betul-betul yang menyelamatkan orang ini dari kecelakaan atau situasi darurat. Contoh, ya. Tuh lihat di sini ada antum di hutan misalnya. Enggak ada makanan apa-apa, atau di padang pasir, enggak ada makanan apa-apa. Yang antum temuin hanyalah binatang yang haram seperti ular. Haram. Tapi ini ular. Ada ular di padang pasir namanya Sidewinder namanya. Atau Sidewinder atau Sidewinder namanya. Yang ularnya belok-belok itu loh. Ya, itu berbisa, tinggi. Nah, antum ketemunya itu doang. Atau kalajengking. Enggak ada yang halal misalnya ya apa namanya nasi kebuli gitu. Enggak ada. Ternyata adanya apa? Binatang-binatang seperti ini. Ya. Ontak pun enggak ada. Ya, jadi gimana nih? Ya, dan enggak ada solusi. Mau makan tanah enggak bisa. Makan angin kering. Dah makan ini aja. Satu-satunya jalan. Ya. Maka ini darurat bukan darurat. Ini haram enggak aslinya? Haram ular ini. Antum makan kemudian. Karena prediksi antum dengan makan ular ini satu-satunya cara lah supaya saya bisa bertahan hidup. Udah gitu doang. Seandainya ada ular kemudian antum sambil megang sapi, antum pilih mana? Ya sapi lah. Jangan Ustaz eman-eman nih, lumayan sapi disembelih sekali, makan cuma sekali doang. Tapi ini ada ular nih Ustaz.
Ular aja lah yang kecil. Enggak, tetap sapi, sembelih, rezeki dari Allah nanti diganti sama Allah. Sapi. Karena ada opsi yang insya Allah bermanfaat. Ya kan ya? Baik, sekarang bagaimana dengan seorang yang terkena sihir? Mashur. Benar dia disihir, benar. Dia disantet. Tiap jam 12 melonglong dia. Melonglong lagi apa? Menggonggong. Menggonggong ya, apa namanya? Menangis dan berteriak karena disihir. Ya. Kena setan Kunti misalnya. Dan Kuntinya bilang, aku ini utusan, kata Kunti itu. Dan memang orang yang disihir, kata Kunti itu. Dan memang setiap jam 12 di antara ciri-ciri sihir, di antaranya ada time yang memang tertentu, di antaranya. Tiap jam sekian atau tiap waktu sekian itu mesti kumat dia. Nah biasanya malam tuh. Nah kemudian kira-kira apakah darurat dia untuk diobati dengan sihir? Darurat nggak ikhwan? Hah? Orang yang terkena sihir, apakah berdarurat untuk diobati dengan sihir? Tidak. Ada nggak pilihan lain? Ruqyah, ya nggak? Obat-obat, ya. Ada pilihan lain. Iya. Jadi nggak langsung kaidah darurat. Udah di ruqyah, Ustaz, udah setahun di ruqyah. Itu nggak mempan-mempan, Ustaz. Sebenarnya bukan masalahnya di ruqyah kayaknya. Masalahnya jangan-jangan di antum yang ngeruqyah atau orang yang meruqyah ini nggak benar. Coba sebutkan deskripsi ruqyahnya kayak gimana. Ruqyahnya hebat, Ustaz, tapi kok nggak mempan, Ustaz? Gimana coba? Kayak kemarin tuh ada satu pesantren, ada beberapa ummahat atau akhwat yang santriwati yang kesurupan. Biasa dah di pesantren kayak gitu kok santriwati itu. Banyak yang kesurupan. Didatangkan peruqyah. Ajaib ya jemaah. Santriwati ini pernah sembuh, rata-rata ada berapa nih, pernah sembuh. Pokoknya kalau setiap ruqyah ini datang pada kesurupan, kok gitu. Dan ternyata ruqyahnya juga merasa dirinya sakti. Saya ada bantuan Bu, punya asisten, tapi dari kalangan gaib kata dia. Lah ini berarti dia pakai jin juga. Lah ini jelas ini berarti pakai sihir juga dia. Nah yang seperti ini nih, kayak gini nih. Enggak sembuh-sembuh akhirnya karena apa? Pakai jin juga. Maka halus sihir bisihir, menghilangkan sihir dengan sihir itu rata-rata kalaupun sembuh itu hanya kamuflase, kebohongan, entar juga balik. Rata-rata gitu, yakin. Ini udah banyak pengalaman seperti itu. Ya, makanya carilah kalau emang mau cari yang ruqyah, carilah yang memang benar-benar steril. Iya, kalau bisa ruqyah mandiri aja. Ada satu kisah, ikhwan. Ini tanpa sihir sama sekali. Ada satu kisah. Jadi ada sepasang suami istri. Istrinya tuh sering nangis nggak jelas malam-malam, kesurupan dan seterusnya. Suaminya bingung ya. Akhirnya manggil-manggil ustadz gitu. Nah, biasa ustadz dipanggil kalau udah kayak gini nih ya, giliran makan-makan nggak dipanggil ya. Nah, kemudian dipanggil ustadz. Ustadz, tolong ustadz, ini istri anak gini kasusnya ini. Dinasihatin sama ustadz terus, di amar ma'ruf munkar, kemudian tauhidnya dinasehatin. Enggak diruqyah sama ustadznya, enggak diruqyah. Maka ustadznya kemudian bilang, antum jangan panggil ana lagi. Tawakkal 'ala Allah, antum aja ruqyah atau ruqyah mandiri, khas. Tawakkal 'ala Allah. Dah, jangan panggil ana lagi. Ya. Kemudian malam berikutnya kesurupan lagi istrinya. Bingung suami bingung nih. Ya Allah, gimana nih ya? Telepon Pak Ustaz. Udah, anak diancam itu jinnya. Ya. Anak telepon Pak Ustaz ya. Telepon Pak Ustaz. Jinnya marah. Marahnya apa? Udah dibilang tawakal sama Allah kata jinnya. Kan udah bilang Pak Ustaz tawakal sama Allah, bukan manggil-manggil Ustaz terus. Udahlah, capek saya kata jinnya gitu. Akhirnya pergi jinnya, sembuh. Iya, sembuh. Jadi jinnya ini kadang-kadang lebih alim daripada suaminya. Jinnya juga, ya cemen ini suami, disuruh tawakal kayak gini, udahlah. Akhirnya benar sembuh itu. Udah jinnya, udahlah anak cabut aja dah. Jinnya pergi, sembuh. Iya. Kadang-kadang justru sering merongrong orang untuk meruqyah dan seterusnya, itu malah justru bukan halul masalah. Bukan yang melepas masalah. Malah itu kadang-kadang menambah masalah. Terlebih kalau orang yang dipanggil ini juga memiliki khadam. Maka khadam dengan khadam itu kerap kali apa? Bertabrakan. Iya. Coba sekarang,
antara Ahlussunnah ada nggak apa kebencian? Antara kita kan enakan ya. Antum jangan kira loh, kalau misalnya dukun ketemu dukun itu fine-fine aja, enggak. Mereka tabrakan. Mungkin manusia bukan manusia yang tabrakan, tapi jin-jin yang ada pada mereka itu beringkas satu sama lain dan berpengaruh pada kondisi hati masing-masing mereka. Gitu. Iya. Ya, kadang-kadang Ahlussunnah lewat nih. Orang Ahlussunnah jenggotannya kemudian udah putih pula jenggotannya, ya, kemudian cingkrangan sambil zikir. Lewat aja gitu. Ada orang yang biasa dia pakai jimat. Itu ngeliat antum kayak gitu tuh. Ngeliat antum jalan Ahlussunnah sambil zikir, dia sebel sendiri. Sebel sendiri. Makanya jangan heran antum misalnya lewat masuk ke masjid yang di dalamnya banyak bid'ah. Dan banyak orang yang biasa pakai jimat. Atau bisa ritual-ritual bid'ah dan syirik. Antum masuk aja, auranya beda bagi mereka. Beda. Sama kayak misalnya masih hijau nih. Ahlussunnah. Ada masuk satu orang. Ya. Terus panjang rambutnya. Ininya banyak, cincin kecoaknya banyak. Kemudian habis itu pakai persing macam-macam. Aneh nggak bagi kita? Auranya beda nggak? Beda. Begitu juga antum yang ahli zikir misalnya ketika bertemu dengan orang-orang semacam itu. Crash. Bahkan antar mereka aja crash kadang-kadang. Saling suudzon satu sama lain. Orangnya itu nggak ngerti. Kok saya bisa benci dia? Kenapa sih? Nggak tahu kenapa. Itu setannya yang marah itu sama setan milik orang tersebut. Jadi seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Kemudian disebut oleh para psikolog, namanya ada para psikolog yang biasa membahas hal-hal gaib dan metafisik seperti ini, ada namanya residual energy. Residual energy, ya, itu bahasa ilmiah versi mereka, yaitu adanya tabrakan antara khodam fulan dengan khodam fulan, tabrakan, iya, makanya pergesekan antar mereka. Iya, begitu sebenarnya. Nah, kemudian halus sihir bil sihir. Kalau misalnya ada melucuti sihir dengan sihir juga, itu jangan antum kira itu akan fine-fine aja. Enggak. Ada efek buruknya juga. Beneran ada efek buruknya. Jadi jangan sampai kita diruqyah sama orang yang memakai hal-hal seperti ini. Karena boleh jadi malah justru nambah penyakit. Atau mungkin jin-jin ini pun kalau berteman berkongsi kong kali kong, ya, itu tetap malah menambah jin masuk untuk dan mempermudah jin lain untuk masuk ke tubuh orang ini. Apalagi kalau udah berobat ke gua ini, ke Habib ini, tabib ini, fulan dan seterusnya. Banyak kemudian masuk semua tuh setannya. Sampai Anda pernah meruqyah orang, itu jinnya macam-macam ya kawan. Iya, jinnya macam-macam. Ada juga murid Anda diruqyah, sampai jinnya jin Naruto keluar. Ada yang seperti itu. Anda nggak tahu emang benar ini memang jinnya suka sama One Piece atau gimana, nggak tahu. Terus kemudian dia sendiri bilang, Anda juga heran saat ketika Anda diruqyah mau Ustaz fulan keluar jin Naruto. Anda jadi buaya, ya. Anda pikir Anda buaya beneran atau buaya ini nih kan? Kemudian Anda juga jadi harimau macan juga ya. Sekarang Anda jadi kuntilanak bisa. Ini sebenarnya Anda apa ini? Bingung dia. Anda bilang, antum diruqyah di mana? Anda diruqyah di ruqyah masal. Tahu ruqyah masal ya kan? Ya antum di terminal ruqyahnya. Itu terminal itu. Ruqyah masal itu terminal jin. Isinya orang-orang berkasus semua, punya lubang-lubang masing-masing. Dan orang-orang itu punya bawa jin masing-masing. Lah antum sama dengan ngamen di situ, sama masuk semua jin antum, makanya berubah-ubah. Anda belum pernah jadi Naruto, tapi di situ doang Anda jadi Naruto. Lah ya antum ketemu sama teman yang jinnya Naruto. Coba besok jin yang bagusan di Dekisuki misalnya, bagusan dikit yang pinter lah. Iya. Atau jin kura-kura atau gimana kan? Iya, ya antum jangan di situ diruqyah, jangan di terminal seperti itu. Ntar masuk semua ke antum. Kesian, udah gitu diruqyah di pentasnya lagi. Iya, jinnya pada show off semua, pengen tampil. Nih gue nih, kayak gitu semua. Maka ruqyah masal itu tidak tepat ya kawan. Dan jangan ikut ruqyah masal. Kalau antum pengen ruqyah mandiri atau diruqyah sama orang tapi dalam keadaan tidak masal. Baik antara individu atau berapa saja. Jangan masal karena itu akan menambah-nambah penyakit ya. Belum tentu sembuh dan juga kemungkinan bakal nambah penyakit. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan insyaallah. Intinya adalah nusrah kalau memang itu adalah
menghilangkan sihir dengan sihir, maka itu hukum yang lebih tepat adalah haram, dan itu bisa membuka pintu perdukunan dan menjadi dalih untuk dukun-dukun cilik kita ini. Banyak dukun-dukun cilik sekarang untuk berdalih dengan ini. Jadi jangan tutup semuanya kholas dengan ruqyah syar'iyyah dan obat-obat yang disyariatkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum